Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, pertemuan kali ini adalah pertemuan kelima dari mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM, yaitu mengenai evaluasi jabatan ya. Jadi ini adalah materi kelanjutan dari materi kita sebelumnya mengenai analisis jabatan. Eh, untuk mata kuliah yang kemarin kan saya sempat kasih penugasan ya. Jadi saya minta untuk dibuatkan job desk gitu ya, atau deskripsi jabatan sebagai hasil dari sebuah analisis jabatan. Nah, eh, saya lihat ada beberapa rekan-rekan yang sudah membuatkannya cukup bagus dan detail juga. Tapi ada beberapa rekan-rekan yang buatnya ya masih biasa-biasa, nggak apa-apa. Eh, Nanti itu memang butuh latihan ya, tapi secara umum teknik pembuatan deskripsi jabatannya sudah cukup detail. Eh, Informasi selanjutnya, ada beberapa rekan yang masih belum mengumpulkan tugas yang saya minta kemarin dari pertemuan-pertemuan yang kemarin. Nah, mohon bisa diinformasikan ke rekan-rekan yang lain agar tugasnya bisa dikumpulkan, disusulkan, nggak apa-apa melalui email. Oke, kita mulai saja materinya. Bisa disiapkan catatannya apabila nanti ada yang dirasa penting untuk dicatat. Oke, sebelum kita mulai di pertemuan kelima kali ini mengenai evaluasi jabatan, ada baiknya kita sedikit mengulas di pertemuan kita sebelumnya mengenai analisis jabatan ya. Jadi di pertemuan kita sebelumnya saya juga sempat menjelaskan ada satu konsep yang terkait dengan penyusunan kompensasi yaitu konsep 3P namanya ya. Jadi dalam konsep 3P ini terdiri dari P yang pertama adalah pay for position. Jadi yang namanya kompensasi, penghargaan berupa kompensasi itu dibayarkan atas dasar posisi. Jadi konkretnya semakin tinggi posisi seseorang maka semakin besar juga kompensasi yang dia terima. Atau juga bisa terjadi ketika posisinya itu sama, jadi horizontal ya, namun terjadi pembedaan besaran kompensasi yang didapatkan. Nah, ini juga disebabkan karena perbedaan dari bobot jabatan yang dimiliki oleh setiap jabatan. Kemudian P yang kedua adalah pay for person ya. Jadi yang namanya penghargaan berupa kompensasi ini juga menghargai apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Dalam artian misalnya si orang tersebut memiliki pengalaman kerja atau memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi gitu ya, memiliki masa kerja yang cukup. Artinya semakin tinggi masa kerja maka kompensasi yang didapatkan semakin besar gitu ya. Atau semakin tinggi jenjang pendidikannya atau semakin tinggi tingkat kualifikasi atau sertifikasi pendidikan yang dia dapat, maka kompensasi yang dia dapatkan juga semakin besar. Jadi menghargai dari kompetensi yang dimiliki si orang tersebut, si karyawan ya. Kemudian P yang ketiga adalah pay for performance. Pay for performance bisa diartikan bahwa sebuah kompensasi juga harus menghargai hasil kerja atau hasil kinerja dari setiap karyawan ya. Jadi yang namanya pay performance ini biasanya tercermin dalam pemberian penghargaan yang berbasis kinerja ya. Jadi misalnya pemberian bonus karena dia sudah mencapai target kinerja atau pemberian insentif gitu ya, atau pemberian tunjangan khusus yang dikaitkan dengan kinerja si pegawai. Ya, itu konsep 3P dalam penyusunan kompensasi. Nah, kemudian di pertemuan kemarin kita juga membahas mengenai analisis jabatan atau job analysis ya. Jadi pengertian singkatnya yang namanya analisis jabatan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan informasi yang terkait dengan pekerjaan.
Kemudian menurut Werther dan Davis, analisis jabatan juga dimaknai sebagai proses sistematis untuk menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku, keterampilan, pengetahuan, dan spesifikasi karyawan yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau jabatan dalam suatu organisasi. Nah, berdasarkan aktivitas dari job analysis atau analisis jabatan, ini dia menghasilkan ada dua hal ya. Yang pertama, deskripsi jabatan, dan yang kedua, spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan itu bisa diartikan sebagai uraian yang menggambarkan bagaimana suatu jabatan atau pekerjaan itu dilaksanakan. Terus wewenangnya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, hubungan dengan jabatan atau pekerjaan lain seperti apa, kemudian resiko dari jabatan atau fungsi kerja tersebut seperti apa gambarannya. Itu deskripsi jabatan atau job description ya, atau biasa disebut job desk gitu ya. Kemudian juga sebuah analisis jabatan juga menghasilkan yang namanya spesifikasi jabatan. Itu uraian tentang persyaratan yang diperlukan bagi seseorang yang akan memangku atau melaksanakan suatu jabatan pekerjaan. Kurang lebih spesifikasi jabatan itu menggambarkan persyaratannya ya. Jadi misalnya dia harus sarjana S1, harus lulusan dari teknik sipil misalnya gitu ya. Kemudian harus memiliki sertifikasi misalnya IT, jaringan misalnya gitu. Dan seterusnya. Misalnya dari sisi fisiknya juga misalnya dia tidak buta warna, harus tingginya berapa sentimeter misalnya gitu ya. Jadi hal-hal teknis dan spesifik yang dikaitkan dengan persyaratan si orang tersebut untuk memangku atau melaksanakan suatu jabatan atau pekerjaan. Nah, cuma pada prakteknya umumnya yang namanya hasil dari analisis jabatan berupa deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan itu umumnya digabungkan menjadi satu. Jadi pada prakteknya ya, jadi sebuah deskripsi jabatan juga di dalamnya ada mencantum tentang spesifikasi jabatan seperti itu. Nah, kemudian di pertemuan kemarin juga dijelaskan mengenai metode atau cara untuk memperoleh data dan informasi ya. Kalau kita mau melakukan sebuah analisis jabatan. Metode yang pertama yaitu melalui wawancara. Ya, wawancara. Jadi si pemegang jabatan, setiap pemegang jabatan di perusahaan kita itu kita wawancarai. Bagaimana dia melakukan pekerjaan, risiko-risiko apa yang dihadapi, dia bertanggung jawab kepada siapa, kemudian input pekerjaannya apa, output pekerjaannya apa, gitu ya. Persyaratan jabatannya seperti apa, itu wawancara. Kemudian selain wawancara juga bisa melalui kuesioner. Jadi kita sudah siapkan form pertanyaannya gitu ya secara tertulis dengan pertanyaan yang bersifat terbuka. Kemudian kuesioner itu kita bagikan ke si pemegang jabatan. Metode ketiga adalah observasi. Jadi kita terjun langsung dalam pekerjaan si pemegang jabatan tersebut. Misalnya kita mau menganalisis jabatan fungsi kerja seorang kasir misalnya. Maka kita sebagai orang HRD ya kita ikut langsung mendampingi si kasir itu dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa memperoleh data dan informasi melalui log atau catatan pemegang jabatan. Jadi kayak buku harian lah, buku harian dari si pemegang jabatan. Jadi aktivitas apa yang dikerjakan sehari-harinya biasanya ada fungsi-fungsi kerja tertentu yang dia mencatat dalam buku catatan pekerjaan gitu ya, buku catatan aktivitas harian. Nah, dari informasi yang dicantumkan itu bisa kita ambil untuk sebagai data atau informasi sebuah analisis jabatan. Atau yang kelima adalah kombinasi dari beberapa metode di atas. Jadi misalnya menggabungkan antara kuesioner, kemudian kuesioner itu divalidasi melalui wawancara, kemudian juga kita perkuat lagi dengan observasi dan seterusnya.
Jadi diharapkan melalui metode-metode kombinasi ini diharapkan data dan informasi yang kita dapat ini menjadi semakin komplit. Nah, deskripsi jabatan sebagai hasil dari sebuah analisis jabatan idealnya mencakup beberapa hal ya. Yang pertama pastinya harus ada judul jabatan atau nama jabatannya. Misalnya kayak kemarin rekan-rekan sudah bikin deskripsi jabatan dari jabatan-jabatan yang ada di restoran misalnya gitu ya. Jadi koki itu ikhtisar jabatannya seperti apa sih, outputnya seperti apa sih gitu ya. Kemudian juga misalnya bahan dan peralatan yang dibutuhkan, misalnya panci, terus ada gorengan, terus ada apa sayur-sayurannya gitu ya, beras dan sebagainya. Terus juga ada kondisi jabatan, kondisi kerjanya ya, lingkungan kerjanya seperti apa, risiko kerja, bahaya kerja seperti apa, proses produksinya seperti apa. Jadi kalau misalnya mau masak menu tertentu misalnya harus prosedurnya seperti apa. Kemudian tanggung jawab dan wewenang. Tanggung jawab dan wewenang artinya dia memiliki tanggung jawab misalnya mengelola anak buah atau dia memiliki tanggung jawab pelaporan ke atasannya atau pelaporan ke rekan kerja yang lain misalnya gitu ya. Berkoordinasi dengan rekan kerja yang lain dan terakhir adalah syarat kerja ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi jabatan. Jadi evaluasi jabatan ini sebenarnya masih terkait dengan pertemuan kita sebelumnya mengenai analisis jabatan. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama pengertian dari evaluasi jabatan itu sendiri. Kemudian yang kedua manfaat dari evaluasi jabatan. Kemudian langkah-langkah dalam melaksanakan evaluasi jabatan. Nah, yang terakhir kita akan bahas mengenai metode dalam melakukan evaluasi jabatan. Nah, karena menurut saya pembahasan dari pertemuan ini cukup panjang, maka khusus di poin keempat terkait dengan metode dalam melakukan evaluasi jabatan akan saya bagi dua. Jadi sebagian akan saya bahas di pertemuan kita kali ini dan sebagian akan saya bahas di pertemuan kita minggu depan gitu ya. Nah, beberapa definisi dari yang namanya evaluasi jabatan. Yang pertama, evaluasi jabatan atau job evaluation adalah sebuah analisa untuk membuat estimasi nilai atau pembobotan dari sebuah pekerjaan, tugas-tugas yang kemudian dikonversikan ke dalam nilai atau poin. Pengertian kedua, evaluasi jabatan adalah suatu proses yang sistematis dan teratur dalam menentukan nilai suatu jabatan relatif terhadap jabatan-jabatan lain yang ada dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian menurut Marwansyah ya, evaluasi jabatan adalah sebuah proses yang menentukan nilai relatif sebuah jabatan dalam hubungannya dengan jabatan lain. Tujuan dari sebuah evaluasi jabatan adalah untuk menciptakan konsistensi, keadilan internal dan keadilan eksternal dalam pemberian kompensasi atau balas jasa. Sasaran utamanya adalah kepuasan pekerja dan atasan terhadap imbalan yang dibayarkan. Nah, jadi yang namanya evaluasi jabatan yang kita pelajari sekarang ini bisa dikaitkan dengan prinsip-prinsip penyusunan kompensasi ya. Jadi kayak di pertemuan kedua kalau nggak salah itu kita sudah pernah bahas mengenai apa sih beberapa prinsip-prinsip dari penyusunan kompensasi. Salah satu prinsip yang paling kuat adalah sebuah penyusunan kompensasi itu harus memenuhi asas keadilan ya, baik keadilan internal maupun keadilan eksternal. Salah satu cara agar equity ya, agar keadilan itu bisa
kesetaraan itu bisa tercapai adalah dengan melakukan yang namanya evaluasi jabatan. Nah, kemudian menurut Armstrong dan Murlis, yang namanya evaluasi jabatan ini merupakan proses yang komparatif ya. Jadi dia membandingkan ya, compare. Yang membandingkan atau komparatif, kemudian proses pertimbangan. Jadi di dalamnya memiliki beberapa hal yang harus dilakukan analisisnya. Kemudian ya proses yang membutuhkan analitis, kemudian harus terstruktur. Dan yang namanya evaluasi jabatan ini berpusat pada jabatannya. Jadi yang dievaluasi adalah jabatannya. Evaluasi jabatan ini mengacu pada hasil dari job analisis ya. Jadi bahan baku yang digunakan dalam melakukan evaluasi jabatan ini berasal dari hasil analisis jabatan, yaitu berupa deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Ya, maka tadi saya bilang bahwa pertemuan kita kali ini masih terkait dengan pertemuan sebelumnya. Dasar yang digunakan dalam evaluasi jabatan untuk menilai sebuah jabatan adalah wewenang, tanggung jawab, gitu ya, risiko pekerjaan, persyaratan jabatan, output jabatan, kompetensi, yang semuanya tercantum dalam deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Output dari sebuah aktivitas evaluasi jabatan adalah tersedianya bobot jabatan atau job grading dari setiap fungsi kerja di organisasi yang nantinya akan berpengaruh pada pemberian kompensasi di perusahaan. Nah, beberapa definisi-definisi yang terkait dengan sebuah aktivitas evaluasi jabatan. Pengertian dari job evaluation sendiri, saya jelasin tadi. Kemudian pengertian mengenai job grading ya, atau bobot jabatan, yaitu pengelompokan sejumlah jabatan yang memiliki bobot yang relatif sama, dengan tujuan memberikan penghargaan kepada karyawan sesuai dengan nilai jabatan atau pekerjaan. Kemudian definisi lain yang terkait yaitu mengenai analisis jabatan yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, yang perlu diingat dalam kita melakukan sebuah evaluasi jabatan, seperti tadi dijelaskan oleh si Armstrong dan Murlis, jadi yang namanya evaluasi jabatan itu merupakan proses yang komparatif gitu ya. Jadi membandingkan, bukan sesuatu yang absolut. Kemudian sebuah proses yang judgmental ya. Memberikan penilaian terhadap pekerjaan itu sendiri. Kemudian sifatnya terstruktur ya. Kemudian berfokus pada jabatannya. Jadi yang namanya evaluasi jabatan, yang dievaluasi adalah jabatannya, bukan orangnya. Jadi position evaluation should focus on the position, not on the person. Jadi harus berfokus pada posisinya atau berfokus pada jabatannya, bukan kepada orangnya. Jadi harus dibedakan antara yang namanya evaluasi jabatan dengan yang namanya evaluasi kinerja. Kalau evaluasi jabatan, yang dievaluasi adalah jabatannya. Jadi bagaimana spesifikasi jabatannya, deskripsi jabatannya, risiko pekerjaannya itu dilakukan evaluasi. Hal ini berbeda dengan yang namanya evaluasi kinerja. Kalau evaluasi kinerja, ini juga merupakan salah satu aktivitas dalam pengelolaan SDM ya, evaluasi kinerja. Yang namanya evaluasi kinerja ini berfokus kepada orangnya. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa melakukan evaluasi terhadap hasil kerja dari si pekerja gitu ya. Itu namanya evaluasi kinerja. Tapi kalau yang namanya evaluasi jabatan yang kita bahas sekarang ini, itu fokusnya adalah ke posisinya atau fungsi kerjanya. Nah, ini prinsip yang harus diingat dalam
kita melakukan sebuah evaluasi jabatan. Nah, beberapa tujuan dari pelaksanaan evaluasi jabatan, jadi yang namanya evaluasi jabatan ini akan menghasilkan sebuah bobot atau nilai jabatan ya, sebagai hasil evaluasi jabatan yang akan digunakan untuk yang pertama sebagai bahan evaluasi, perhitungan, dan pemberian remunerasi karyawan. Kemudian untuk memastikan si kompensasi yang diberikan ini memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan. Kemudian pemberian reward dan punishment dari sisi imbalan juga adil gitu ya. Kemudian sebagai alat yang efektif untuk menentukan hubungan internal dari berbagai jabatan. Jadi untuk menentukan struktur gaji gitu ya, untuk menentukan struktur upah dari jabatan-jabatan atau fungsi-fungsi kerja yang ada di perusahaan. Kemudian sebagai alat untuk menentukan standar nilai jabatan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pemberian insentif. Jadi semakin tinggi nilai jabatannya, maka kompensasi yang diterima juga semakin tinggi. Gitu ya. Kemudian sebagai alat bantu pengawasan terhadap biaya gaji dan upah. Kemudian juga untuk menghubungkan skala pembayaran perusahaan dengan skala pembayaran perusahaan yang lain. Nah, ini dikaitkan dengan keadilan atau kesetaraan eksternal ya. Jadi bisa dibandingkan bobot jabatan di perusahaan A dengan bobot jabatan di perusahaan B itu seperti apa sih gitu ya. Dengan spesifikasi kerja yang sama, tapi kok bobot pekerjaannya kok lebih besar di perusahaan yang A gitu ya. Kemudian dari sisi kompensasinya seperti apa. Nah, ini bisa digunakan untuk banding dengan perusahaan yang lain. Kemudian sebagai dasar yang adil bagi kenaikan pangkat atau promosi jabatan. Kemudian sebagai salah satu aktivitas dalam manajemen SDM, yang namanya evaluasi jabatan juga memiliki faktor pendorong dan penghambat. Jadi hal-hal apa sih yang bisa mendorong dilaksanakannya sebuah evaluasi jabatan? Yang pertama, yang namanya evaluasi jabatan ini dianggap sebuah metode yang paling cocok dalam memenuhi persyaratan pengupahan yang dipersyaratkan ya. Bahkan di dalam regulasi, kalau nggak salah di ketentuan Menteri Tenaga Kerja ya, juga disebutkan mengenai dasar penyusunan upah ya. Penyusunan struktur dan skala upah harus didasari oleh evaluasi jabatan gitu ya. Itu dinyatakan secara jelas dalam regulasi yang berlaku. Nah, kemudian faktor pendorong yang kedua adalah yang namanya evaluasi jabatan juga diharapkan mampu memenuhi konsistensi dalam pemenuhan keadilan secara internal dan eksternal. Jadi bisa menjamin ketenangan dan membantu meningkatkan semangat kerja dari karyawan. Nah, kemudian bagi pimpinan perusahaan atau owner gitu ya, kalau dia melakukan sebuah evaluasi jabatan, paling tidak akan mengurangi yang namanya keluh kesah karyawan, gitu ya. Khususnya yang terkait dengan sistem pengupahan atau sistem kompensasi yang ada di perusahaan. Nah, kemudian itu tadi faktor pendorong. Nah, kemudian ada juga beberapa faktor yang menghambat dari pelaksanaan sebuah evaluasi jabatan, gitu ya. Yang pertama, yang namanya evaluasi jabatan ini prosesnya kan cukup lama ya. Jadi harus dimulai dari sebuah penataan organisasi, harus dimulai dari sebuah penataan jabatan berupa sebuah analisis jabatan gitu ya. Kita harus wawancarai orang per orang, harus mengobservasi gitu ya. Kemudian juga harus kita evaluasi jabatannya, harus kita bobot gitu ya. Ini pasti memerlukan waktu gitu ya, memerlukan biaya dan keahlian yang khusus. Nah, kadang-kadang hal tersebut menjadi faktor penghambat dari
sebuah evaluasi jabatan, gitu ya. Jadi yang pertama, pasti dari sisi biaya, gitu ya. Apalagi kalau perusahaan-perusahaannya ini merupakan perusahaan yang baru berkembang, gitu ya. Atau perusahaan yang jumlah karyawannya atau jumlah fungsi kerjanya masih sedikit. Kemudian faktor penghambat yang kedua adalah tidak memiliki tenaga ahli untuk menangani pelaksanaan evaluasi jabatan. Jadi dari sisi kompetensi yang dimiliki oleh eh, karyawan atau orang SDM atau bagian HRD-nya atau si owner-nya barangkali itu tidak memiliki keahlian atau spesifikasi yang terkait dalam melakukan evaluasi jabatan. Eh, Hanya saja untuk yang poin kedua ini sekarang sudah banyak vendor atau kayak konsultan gitu yang menyediakan jasa eh, untuk melakukan evaluasi jabatan gitu ya. Hanya saja kembali ke poin satu ya, permasalahannya lagi ada di biayanya seperti apa. Kemudian faktor penghambat yang ketiga, biasanya yang namanya evaluasi jabatan ini terbentur pada permasalahan sosialisasi dan komunikasi dari pemilik perusahaan atau bagian HRD kepada si pekerja gitu ya. Jadi kurangnya sosialisasi sehingga mengakibatkan pemahaman dan penerimaan karyawan atau pekerja akan pelaksanaan dan hasil dari sebuah evaluasi jabatan ini menjadi kurang optimal. Kemudian yang faktor penghambat yang keempat adalah kurangnya dukungan dan komitmen dari pemilik perusahaan dan direksi. Jadi ya kadang-kadang owner atau pemilik perusahaan gitu ya, misalnya diajuin oleh HRD-nya, kita harus ngelakuin nih yang namanya penataan jabatan gitu ya. Kita harus ngelakuin yang namanya evaluasi jabatan ya. Pemilik perusahaan atau direksi ya udah dilaksanain aja gitu ya tanpa adanya dukungan atau komitmen gitu ya dari top manajemen dalam pelaksanaan sebuah evaluasi jabatan. Nah, kurangnya dukungan dan komitmen ini menjadi faktor penghambat yang cukup penting, menurut saya cukup penting dalam menjalankan sebuah evaluasi jabatan maupun dalam implementasinya, eh, dalam implementasi dari hasil evaluasi jabatan itu sendiri. Nah, untuk mendorong objektivitas dari pelaksanaan evaluasi jabatan, maka perlu dibentuk yang namanya sebuah komite lah ya, atau panitia gitu ya. Jadi dalam beberapa buku referensi dia menyebutkan dibentuk komite evaluasi jabatan atau panitia evaluasi jabatan atau semacam task force lah ya, atau gugus tugas ya, gugus tugas di perusahaan, di internal perusahaan yang mengurusi sebuah aktivitas evaluasi jabatan. Jadi yang namanya komite evaluasi jabatan ini kurang lebih berfungsi untuk yang pertama meningkatkan dukungan dan partisipasi serta rasa memiliki dan meningkatkan kredibilitas serta percaya diri di seluruh organisasi dan membantu pelaksanaan perubahan dan perbaikan di masa yang akan datang. Beberapa tugas yang eh, dikerjakan dari sebuah komite evaluasi jabatan yang pertama mempersiapkan proses sistem job evaluation. Jadi metodenya seperti apa gitu ya, hal-hal yang perlu dipersiapkan, sosialisasinya seperti apa. Kemudian melaksanakan tugas-tugas job evaluation, memudahkan pelaksanaan proses job evaluation dan menyepakati bersama hasil dari job evaluation. Beberapa tugas dari sebuah komite evaluasi jabatan. Komite evaluasi jabatan ini umumnya terdiri dari yang pertama uh, pemilik perusahaan atau board of director ya, jadi direktur perusahaan. Kalaupun misalnya direktur perusahaan ini tidak terlibat langsung, paling tidak ada sebuah komitmen dan dukungan ya. Jadi ada sebuah komitmen dan dukungan bahwa
yang namanya evaluasi jabatan ini harus dilakukan. Kemudian kalau nggak dilakukan, maka dampaknya akan seperti apa. Ya. Kemudian komitmen juga dalam pelaksanaan dari hasil sebuah evaluasi jabatan ini seperti apa. Jadi komitmen dalam pelaksanaannya dan komitmen dalam implementasi hasilnya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian sebuah komite evaluasi jabatan juga biasanya kalau misalnya di dalam perusahaan itu tidak ada tenaga ahli yang memiliki kualifikasi untuk melakukan sebuah evaluasi jabatan, biasanya akan meng-hire konsultan ya, akan bekerja sama dengan konsultan. Namun pengalaman saya kalau misalnya kita melakukan evaluasi jabatan bekerja sama dengan konsultan ini tidak akan efektif kecuali kalau ada partisipasi aktif dari komite ya, komite evaluasi jabatan secara keseluruhan dan anggota organisasi. Jadi yang namanya evaluasi jabatan ini hanya efektif kalau ada partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi. Ya, diawali dari komitmen direksi gitu ya, kemudian ada komunikasi, kemudian ada partisipasi. Jadi pakai konsultan atau tidak pakai konsultan ini hanya efektif kalau ada partisipasi aktif. Bisa dibayangkan kalau kita misalnya sekedar pengen melakukan evaluasi jabatan biar gampang, kita hire aja konsultan gitu ya, tapi nggak ada partisipasi aktif. Maka tingkat kedalaman informasi atau penyelesaian kendala-kendala yang terjadi di lapangan ini menurut saya bukan ranahnya konsultan untuk menyelesaikan. Itu yang kedua. Kemudian sebuah komite evaluasi jabatan yang ketiga juga berisi fungsi kerja yang terkait dengan evaluasi jabatan. Umumnya biasanya bagian HRD ya, atau Departemen SDM di perusahaan. Kemudian yang keempat yang harus ada di dalam komite evaluasi jabatan adalah saya menyebutnya sebagai subject matter expert ya, atau SME. Itu kira-kira berisi orang-orang di internal perusahaan yang memahami bisnis proses secara keseluruhan dalam perusahaan. Jadi si SME ini dia akan menjadi narasumber utama dalam melakukan evaluasi jabatan. Jadi bisa saja orang yang berpengaruh atau orang-orang yang memiliki bisnis, yang memahami bisnis proses dari di perusahaan ini dari hulu sampai hilirnya. Komite evaluasi jabatan juga harus didukung oleh seluruh anggota organisasi. Beberapa variabel yang dievaluasi dalam sebuah evaluasi jabatan itu ada knowledge gitu ya, ada experience, ada ruang lingkup kegiatan kerja, ada tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, konsekuensi kesalahan, hubungan kerja internal, hubungan kerja eksternal, gitu ya, supervisi, kemudian jumlah bawahan, dan tugas-tugas dari si fungsi. Nah, variabel-variabel ini sebenarnya sudah tercantum dalam deskripsi jabatan atau dalam persyaratan jabatan. Makanya sebelum kita melakukan sebuah evaluasi jabatan, sebaiknya kita harus memastikan bahwa hasil dari analisis jabatan berupa job desk dan spesifikasi jabatan ini sudah benar, ya, sudah detail ya, sudah rinci. Jadi ketika kita mau melakukan evaluasi jabatan akan lebih mudah. Beberapa bahan yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi jabatan. Yang pertama pastinya adalah deskripsi jabatan ya, jabatan dan spesifikasi jabatan. Kemudian yang kedua adalah kualifikasi jabatan atau tingkatan jabatan di dalam organisasi. Kemudian struktur organisasinya di perusahaan itu seperti apa. Kemudian juga mungkin juga akan disiapkan kuesioner-kuesioner gitu ya, dalam melakukan evaluasi jabatan. Jadi barangkali ada
deskripsi jabatan yang kurang lengkap, gitu ya. Maka dalam kita melakukan evaluasi jabatan, kita lengkapi informasi tersebut yang kurang itu dengan memberikan kuesioner-kuesioner kepada si pemangku jabatan. Kemudian yang kelima, data pekerjaan dari setiap karyawan atau list dari fungsi kerja yang ada di perusahaan. Jadi di perusahaan itu ada fungsi kerja apa aja sih, misalnya security gitu ya. Kayak kemarin kita udah berlatih ya. Ada security, ada waiter, ada kasir, ada poki gitu ya, ada supervisor gitu dan seterusnya. Nah, kira-kira ini bahan-bahan yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi jabatan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam melakukan evaluasi jabatan. Jadi, kalau teorinya ada beberapa metode ya, ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam kita melakukan evaluasi jabatan. Ada yang namanya market pricing, ada metode yang bersifat kualitatif gitu ya, ada metode yang bersifat kuantitatif, ada metode slotting gitu ya. Nah, cuma di pertemuan kita kali ini, kita akan fokus membahas mengenai metode di evaluasi jabatan yang menekankan pada fungsi kerja ya. Kalau di tabel bisa terlihat yang terkait dengan job content emphasize ya. Jadi di yang akan kita bahas akan terdiri dari dua bagian gitu ya. Yang pertama adalah metode yang bersifat non kuantitatif ya. Yang kedua adalah metode kuantitatif. Oke. Nah, kira-kira di pembahasan kita kali ini kita akan berfokus pada dua metode ini ya, dua metode besar ini. Jadi yang non kuantitatif atau yang bersifat kualitatif. Jadi terdiri dari dua metode. Yang pertama adalah metode penentuan peringkat atau ranking method dan metode klasifikasi ya atau grade classification method. Yang kedua adalah metode yang terkait, kelompok metode yang terkait dengan kuantitatif. Metode yang pertama adalah metode perbandingan faktor atau factor comparison method. Yang kedua adalah metode sistem angka atau point system. Oke, kita coba yang metode yang pertama ya. Jadi, metode yang pertama ini adalah metode non kuantitatif, yaitu metode penentuan peringkat atau ranking method. Jadi metode ini merupakan metode yang paling sederhana di antara metode-metode lainnya. Jadi di slide ini ya, kita kembali ke slide sebelumnya. Jadi metode ini sudah saya kelompokkan dari metode yang paling sederhana sampai metode yang paling rumit gitu ya. Jadi kalau metode yang paling sederhana itu metode yang ranking method gitu ya. Sampai metode yang paling rumit itu metode point system method. Jadi metode ranking method ini merupakan metode yang paling sederhana dari metode-metode yang lainnya. Namun dalam metode ini hanya cocok untuk diterapkan pada perusahaan yang berskala kecil ya, dengan jumlah jabatan yang sedikit. Kalau dia perusahaan yang besar, kemudian jabatan yang ada di perusahaan tersebut juga sudah puluhan atau ratusan gitu ya, dengan skop bisnis yang besar gitu, maka metode penentuan peringkat ini tidak cocok untuk diterapkan. Nah, penilaian terhadap jabatan ini dilakukan oleh suatu tim penilai yang khusus dibentuk gitu ya. Atau tadi kita jelaskan mengenai komite evaluasi jabatan ya, yang biasanya terdiri dari orang-orang dalam perusahaan yang dibantu oleh konsultan ahli dalam bidangnya. Nah, dasar yang dipakai dalam menentukan nilai adalah hasil analisis jabatan, yaitu deskripsi jabatan atau uraian jabatan dan
spesifikasi jabatan. Kalau hal ini tidak ada, maka bisa juga didasarkan interpretasi mereka ini maksudnya si komite tadi, terhadap kondisi dari masing-masing pekerjaan. Nah, ini bisa dibayangkan, jadi metode ini digunakan bagi perusahaan-perusahaan yang skopnya kecil gitu ya, dengan jumlah jabatan yang sedikit. Nah, kadang-kadang perusahaan yang kecil ini dalam membuat job desk-nya juga tidak terlalu jelas ya, tidak terlalu rinci gitu ya, bahkan kadang-kadang tidak ada job desk sama sekali. Kemudian bagaimana kalau nggak ada job desk, kemudian bagaimana kita menentukan kompensasinya gitu ya? Maka kita pakai metode ini. Jadi kalau nggak ada job desk, maka evaluasi jabatannya didasarkan pada interpretasi dari si tim tadi itu, si komite itu terhadap kondisi dari masing-masing pekerjaan. Benar-benar sangat sederhana sekali nih metodenya. Metode ranking ini adalah metode yang simple atau praktis, yaitu hanya dengan membandingkan setiap jabatan yang ada di dalam organisasi dengan melihat kemampuan yang dipersyaratkan, kondisi fisik dan mental dari si jabatan tersebut, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan. Jadi persyaratan atau variabel yang digunakan dalam metode ranking ini juga sangat sederhana ya. Metode ini sebaiknya digunakan untuk mengevaluasi jabatan yang jumlahnya tidak banyak, maksimal 30 jabatan. Kalau menurut saya sih 30 jabatan juga terlalu banyak ya. Mungkin hanya 10 lah, 10 jabatan. Nah, ini beberapa tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan dari kita melakukan metode penentuan peringkat ya. Nah, misalnya nih ya, misalnya kemarin kita sudah bahas mengenai analisis jabatan ya. Karena kan sudah bikin tuh yang namanya job desk dari sebuah restoran ya, ada koki, ada pelayan, kasir, satpam dan seterusnya. Nah, dalam metode penentuan peringkat yang dilakukan oleh komite evaluasi jabatan adalah membandingkan sebenarnya. Jadi membandingkan antara fungsi kerja yang satu dengan fungsi kerja yang lain. Itu yang memiliki bobot paling tinggi itu yang mana? Misalkan kita bandingkan koki dengan pelayan. Maka misalnya dengan menurut interpretasi dari si komite ini, jabatan yang tertinggi adalah koki. Kemudian dibandingkan lagi koki dengan kasir, dibandingkan lagi koki dengan satpam, koki dengan janitor, koki dengan customer service, koki dengan supervisor restoran. Nah, ini dibandingkan, setiap jabatannya dibandingkan sehingga menghasilkan sebuah tingkatan jabatan, ya. Jadi setiap jabatan yang ada di perusahaan ini, masing-masing jabatannya dibandingkan satu sama lain, sehingga menghasilkan sebuah tingkatan jabatan. Mana sih jabatan-jabatan yang peringkatnya lebih tinggi, yang di bawahnya, peringkat di bawahnya siapa, apa gitu ya, peringkat di bawahnya apa, dan peringkat yang paling bawah itu apa. Nah, nanti akan terbentuk sebuah peringkat jabatan. Nah, berdasarkan peringkat jabatan ini, ditentukanlah kompensasinya. Jadi peringkat jabatan yang paling tinggi, maka mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi juga. Sedangkan peringkat jabatan yang paling rendah, maka dia mendapatkan kompensasi yang paling rendah juga. Katakanlah misalnya setara UMR misalnya. Seperti itu. Jadi sangat simpel sekali dalam metode yang pertama ini ya. Kemudian kita masuk ke metode yang kedua ya. Metode yang kedua ini adalah metode masih non kuantitatif ya, yaitu metode klasifikasi. Jadi metode ini merupakan tahapan lebih lanjut ya, atau sini saya sebut perbaikan lah ya, dari metode penentuan peringkat. Jadi agak sedikit lebih advance lah, lebih maju sedikit. Dalam metode ini, tim penilai atau komite evaluasi jabatan memulai kegiatannya seperti ini ya, rangkaian kegiatan.
Yang pertama, menetapkan beberapa kelas atau tingkatan jabatan. Kemudian merumuskan ciri dari masing-masing kelas atau tingkatan jabatan secara lengkap. Kemudian memasukkan setiap jabatan yang ada pada kelas sesuai dengan cara mencocokkan ciri kelas, tingkatan, dan interpretasi mereka tentang ciri masing-masing jabatan. Jadi yang oke. Metode klasifikasi ini adalah dengan menempatkan jabatan-jabatan pada grade atau kategori tertentu yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian dibandingkan apakah sudah sesuai atau tidak. Metode ini lebih mudah dari metode ranking, namun kemungkinan ada kesulitan jika menemukan jabatan yang di luar kategori atau standar atau terpaksa menghilangkan jabatan karena tidak ada kategorinya. Nah, kelebihan dari metode klasifikasi adalah metodenya sederhana ya, cepat dan murah. Namun kelemahannya juga, namun memiliki kelemahan yaitu sulit untuk menetapkan kelas, masih bersifat subjektif gitu ya, dan sulit dilakukan pada organisasi besar dengan jumlah jabatan yang terlalu banyak. Jadi di metode klasifikasi ini juga menurut saya sebaiknya digunakan pada perusahaan-perusahaan yang skopnya kecil. Hanya saja metode yang digunakan ini mulai menjurus pada penetapan dari klasifikasi-klasifikasi. Jadi agak sedikit lebih spesifik. Oke, jadi kayak kemarin misalnya kita sudah bahas ya, ada beberapa eh, posisi jabatan gitu ya, ada posisi jabatan di sebuah restoran. Nah, kemudian kita akan melakukan evaluasi jabatan dengan menggunakan metode klasifikasi. Yang pertama harus menetapkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi dan kriterianya. Jadi kita bikin dulu nih variabel-variabel yang mau kita pakai apa aja sih, gitu ya. Kemudian dari masing-masing variabel ini kita breakdown kriterianya harus seperti apa. Kemudian kita masukkan jabatan-jabatan tersebut dalam kelompok. Misalnya, variabel yang akan kita ambil dalam melakukan evaluasi jabatan yang pertama adalah penguasaan skill, kemudian pengalaman, kemudian tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Misalnya itu ya, ada 4. Nah, baru kemudian kita masukkan atau kita kelompokkan fungsi-fungsi kerja tadi dalam kelompok-kelompok kelas jabatan. Misalnya seperti ini. Kita bagi dulu ada 4 kelas, ada 4 kelas, 4 kelompok ya, 4 grade ya, 4 tingkatan. Jadi ada grade atau tingkatan, kemudian klasifikasi yaitu definisi atau penjabaran dari variabel-variabel yang akan kita pakai. Nah, kemudian kelompok jabatannya. Jadi berdasarkan variabel yang kita pakai tadi, kita definisikan. Jadi misalnya di tingkatan pertama yang paling dasar, klasifikasinya adalah dia pekerjaannya sifatnya sangat sederhana gitu ya, relatif mudah, rutin, dapat dilakukan dengan baik setelah mendapatkan pelatihan selama 2-3 minggu. Kemudian pelaksanaan pekerjaan diawasi oleh dan diperiksa oleh seorang pengawas. Kemudian di tingkatan yang kedua kita klasifikasikan lagi seperti apa. Di tingkatan yang ketiga juga kita klasifikasikan lagi seperti apa. Tingkatan yang keempat kita klasifikasikan lagi seperti apa. Ya. Nah, setelah kita detailkan dalam bentuk klasifikasi kelas tadi, kemudian kita masukkan jabatannya. Jadi misalnya ini ada 7 ya, ada 7 jabatan. Jadi misalnya yang pertama koki atau chef. Koki atau chef ini berdasarkan klasifikasi ini bisa kita masukkan misalnya dalam kelompok 3 gitu ya, di sini ya. Kelompok 3 kita masukkan koki atau chef misalnya. Oke. Kemudian pelayan. Pelayan misalnya ada di kelompok pertama. Pelayan atau waiter. Kemudian kasir.
Kasir misalnya dia pekerjaannya masih cukup jelas, tidak sulit, kegiatan rutin, ya misalnya tapi membutuhkan pengetahuan yang agak khusus misalnya ya. Jadi di sini kasir. Kemudian satpam, satpam misalnya karena dia pekerjaannya sifatnya rutin dan bisa dilakukan dengan baik setelah mendapatkan pelatihan singkat, maka bisa kita kelompokkan di sini. Kemudian janitor, janitor juga ada di sini misalnya. Kemudian customer service, customer service misalnya ada di sini, ya. Kemudian supervisor restoran. Nah, jadi berdasarkan klasifikasi yang sudah kita buat tadi, baru kemudian kita masukkan, kita kelompokkan jabatan-jabatannya dalam kelompokan atau dalam tingkatan-tingkatannya berdasarkan klasifikasi yang kita buat. Kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi berdasarkan contoh ini, maka bisa terlihat jabatan yang paling tinggi tingkatannya adalah supervisor. Kemudian di bawahnya ada koki atau chef, kemudian di bawahnya ada kasir dan customer service, dan yang paling bawah ada waiter, satpam, serta janitor. Kira-kira seperti ini dalam kita melakukan gambaran singkat dalam kita melakukan metode klasifikasi. Oke, sekarang kita masuk ke metode kuantitatif ya. Kalau tadi kualitatif atau non kuantitatif, sekarang adalah metode kuantitatif ya. Jadi metode ini kenapa disebut kuantitatif? Karena memang sudah berusaha untuk memberikan nilai ya. Jadi memberikan bobot atau memberikan penilaian berupa angka gitu ya pada masing-masing jabatan. Bukan hanya sekedar peringkat atau kelas tingkatan ya. Kalau tadi yang sebelumnya, dua metode sebelumnya tadi hanya menggambarkan peringkat atau kelas atau tingkatan jabatan itu gitu ya. Tapi kalau di metode kuantitatif itu sudah memberikan selain peringkat atau kelas, itu juga memberikan bobot atau nilai. Jadi si jabatan tersebut dinilai gitu ya, dikasih poin berapa. Nah, dari poin tersebut, poin yang paling tinggi, maka dia tingkatan jabatannya juga semakin. Nah, dalam metode ini jumlah faktor yang dibandingkan juga tidak banyak, biasanya sekitar 4 sampai 5 faktor. Yang biasa dibandingkan adalah kemampuan atau kondisi fisik dan mental, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan. Karena dalam metode ini yang dinilai adalah faktor-faktor yang bisa dikompensasi, maka kita harus mampu mempunyai data apa saja yang dapat dikompensasi serta rentang antara batas bawah dan batas atas. Semakin tinggi nilai kompensasinya, maka semakin tinggi bobot atau nilai jabatan. Nah, kemudian kalau kita melihat hasil dari evaluasi jabatan yang sudah kita lakukan kemarin gitu ya, ada beberapa fungsi jabatan. Kemudian kita dalam metode perbandingan faktor ini, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menetapkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Jadi misalnya kita tetapkan ada beberapa faktor. Yang pertama keterampilan, persyaratan mental, kemudian tanggung jawab, kondisi pekerjaan, dan persyaratan fisik. Jadi nanti di perbandingan faktor ini, faktor-faktor yang sudah kita tetapkan ini nanti akan kita bandingkan satu dengan yang lain dan kita kaitkan dengan fungsi pekerjaan yang akan kita lakukan evaluasi. Jadi misalnya faktor-faktor yang terkait dengan keterampilan, misalnya kita buat kategorinya adalah
faktor-faktor yang terkait dengan kemampuan mengerjakan pekerjaan misalnya. Jadi misalnya terkait dengan faktor-faktor yang mencerminkan kemampuan mengerjakan pekerjaan secara teknis pada suatu bidang pekerjaan misalnya, yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi orang yang memiliki keterampilan yang baik, maka kinerjanya juga baik gitu ya. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah faktor persyaratan mental, yaitu mencerminkan karakteristik mental meliputi misalnya kecerdasan, cara si pekerja mengambil keputusan gitu ya, cara si pekerja dalam menyelesaikan masalah misalnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor tanggung jawab. Tanggung jawab ini biasanya terkait dengan apa ya, disiplin kerja misalnya, atau hasil pekerjaan gitu ya, secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Kemudian juga kondisi pekerjaan ya. Kondisi pekerjaan ini mencerminkan pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap hasil pekerjaan ya. Seperti kebisingan, penerangan gitu ya, risiko kerja gitu ya, alat-alat kerja dan sebagainya. Kemudian faktor yang terakhir adalah persyaratan fisik. Nah, persyaratan fisik ini kebanyakan dipakai pada jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya administratif atau sifatnya membutuhkan apa ya, fisik yang prima dalam pekerjaannya ya, misalnya pekerjaan-pekerjaan lapangan dan sebagainya. Nah, beberapa faktor ini kemudian kita masukkan dalam tabel seperti ini. Nah, kita masukkan faktor-faktornya, kita taruh di atas, kemudian jabatannya kita taruh di sisi sebelah kiri. Nah, kemudian tugas dari si komite evaluasi jabatan adalah memberikan nilai relatif ya. Nilai relatif berupa skala Likert misalnya 1 sampai 5 dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Jadi misalnya seorang manajer misalnya dari sisi keterampilan tadi kan sudah ada kategorinya ya, klasifikasi seperti apa. Nah, ini kategorinya sulit atau mudah gitu ya. Kemudian seorang chef sulit atau mudah. Nah, setelah ditotal maka nanti akan kelihatan jabatan-jabatan yang memiliki bobot jabatan yang paling tinggi. Oke, jadi ini adalah metode kuantitatif yang masih terbilang sederhana ya. Jadi mendeskripsikan faktor-faktornya, kemudian membandingkan setiap faktor dikaitkan dengan fungsi kerjanya, dengan memberikan nilai relatif dari di setiap faktor tersebut. Oke, ini metode kuantitatif yang pertama. Nah, kemudian metode kuantitatif yang kedua, ini sebenarnya metode yang cukup rumit ya. Cuma metode ini merupakan metode yang paling sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan ya, khususnya perusahaan-perusahaan yang skop bisnisnya sudah besar. Karena metode ini adalah metode yang menurut saya cukup detail ya, cukup teliti dan akurat. Walaupun memang pelaksanaannya cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama biasanya. Nah, metode ini memberikan poin-poin tertentu kepada faktor-faktor suatu jabatan seperti kemampuan, fisik dan mental, tanggung jawab dan kondisi pekerjaan, dan mungkin ada faktor-faktor yang lain juga bisa dimasukkan. Kemudian dari seluruh hasil penilaian terhadap setiap faktor dijumlahkan sehingga dapat jumlah poin tertentu. Semakin tinggi jumlah poinnya, maka semakin tinggi juga nilai jabatannya dan mempengaruhi ke kompensasi yang diterima.
Langkah-langkahnya yang pertama adalah memilih dulu atau menentukan dulu faktor-faktor jabatan atau compensable factor namanya ya. Faktor-faktor yang dinilai mempengaruhi sebuah penentuan kompensasi lah ya, compensable factor ya. Misalnya di sini saya cantumkan di sini misalnya pendidikan ya. Pendidikan kaitannya dengan pendidikan formal, pendidikan informal, misalnya dia punya kursus apa, punya pengalaman kerja seperti apa gitu ya. Dan yang kedua dikaitkan dengan faktor keterampilan, misalnya keterampilan secara fisik, secara mental gitu ya, pengambilan keputusan, keterampilan berhubungan dengan orang lain, keterampilan sosial, dan seterusnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah kaitannya dengan fisik dan mental ya. Yang selanjutnya dikaitkan dengan faktor-faktor tanggung jawab misalnya gitu. Dan yang terakhir misalnya dikaitkan dengan kondisi kerja, resiko kerja, lingkungan kerja, dan seterusnya. Nah ini contoh aja ya. Jadi yang pertama langkahnya adalah menetapkan dulu nih faktor-faktor jabatan yang mau dinilai ya, atau compensable factor yang akan di evaluasi jabatan, akan dinilai gitu ya, akan diberikan bobot jabatan. Oke, langkah selanjutnya adalah menyusun definisi dan derajat dari masing-masing faktor dan subfaktornya. Kemudian menentukan bobot relatif dari masing-masing faktor dan subfaktor, kemudian dibuat berdasarkan kesepakatan dari si komite evaluasi jabatan, baru ditentukan bobot ya, dengan bobot jabatannya. Nah, dari bobot jabatan ini nanti kemudian akan tergambar tingkatan jabatannya juga. Jadi nilai minimum dan nilai maksimum jabatannya seperti apa. Secara detail, jadi yang namanya metode point system ini sebenarnya metode yang cukup detail ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan di pertemuan mendatang akan saya jelaskan secara detail. Jadi dari sisi pemilihan compensable factornya, kemudian kita definisikan. Jadi compensable factor itu kemudian kita terjemahkan gitu ya, kita definisikan, kemudian kita tentukan bobotnya gitu ya, dan kita dapatkan nilai angka atau bobot atau nilai dari setiap jabatannya. Ini akan kita bahas di pertemuan mendatang. Ya, nanti akan saya ulas sedikit lah. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kelima di pertemuan kita kali ini mengenai evaluasi jabatan. Nah, selanjutnya saya bisa informasikan bahwa untuk pertemuan kali ini tidak ada penugasan yang saya berikan, hanya saja sehubungan dengan pelaksanaan pertemuan kelas perkuliahan secara virtual ini, saya pribadi ingin mendapatkan feedback dari rekan-rekan semua. Jadi saya mohon rekan-rekan semua bisa mengisikan form yang linknya sudah saya sampaikan di deskripsi atau sudah juga saya post di e-kampus ya, pengumuman di e-kampus. Link, jadi link itu nanti bisa diklik, isinya form, nanti bisa diisi formnya mengenai feedback. Jadi apakah ada masukan ataupun ada saran ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh rekan-rekan semua dalam kaitannya dengan pelaksanaan kelas kita secara virtual yang sudah beberapa pertemuan kemarin ya. Karena kemungkinan mengingat kondisi sekarang ini ya, ada kemungkinan kelas pertemuan secara virtual ini akan diperpanjang. Saya nggak tahu apakah ini sampai dengan UTS ya, atau mungkin sebelum UTS sudah bisa, jadi nanti UTS sudah bisa di kelas. Tapi kelihatannya sih sampai nanti
7 pertemuan, jadi sampai pertemuan ke-7 nanti kita tatap mukanya melalui virtual. Nah, karena itu saya merasa penting untuk meminta masukan dan saran dari rekan-rekan semua kaitan dengan pelaksanaan kuliah kita secara virtual ini. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan ya, eh, jangan keluyuran, ya, tetap di rumah. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.